Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Ibu. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu apa manfaatnya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sebagai sumber oksigen untuk bernapas karena tumbuhan menghasilkan oksigen, dan juga sebagai pengikat air tanah karena tumbuhan bermanfaat untuk mengikat air di tanah yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Yang mana manfaatnya adalah udara di sekitar kita menjadi sejuk. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Serta tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Dan tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Kalian kan sudah belajar tentang fotosintesis, di mana tumbuhan menghasilkan oksigen. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Setelah mengetahui manfaat dari tumbuhan sebagai sumber kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini ya. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberi laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut ini adalah laporan pengamatan dari Edo. Perhatikan ya. Di sini ada tanaman jagung. Bagaimana sih jagung berkembang biak? Berikut ini adalah perkembangbiakannya. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar.
3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung juga yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya merupakan sekuntum bunga. Bunga dari jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Ketika itulah terjadinya pembuahan. Nah, di sini setelah terjadinya pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan dari jagung tersebut. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan dari perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, di sini tulislah ide pokok informasi penting dari teks bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram berikut ini yang ada di buku LKS kalian ya. Nah, di sini salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Ketika itulah terjadinya pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Perhatikan bagaimana proses perkembangbiakan generatif. Nah, di sini ada contoh gambar dari bunga sepatu. Perhatikan bagaimana sih perkembangbiakan generatifnya. Perkembangbiakan generatif yang pertama diawali dengan secara kawin, di mana terjadinya melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di sini maka akan terjadi di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari di mana sel kelamin jantannya atau spermatozoid dengan kepala putik, yaitu sel kelamin betina, yaitu sel telur. Setelah itu, anak-anak perlu ketahui bahwa hasil dari pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot berkembang biak menjadi lembaga, lembaga berkembang biak menjadi bakal biji menjadi bakal buah, kemudian bakal buah berkembang biak menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru.
Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu, serta ada tanaman yang lainnya. Nah, di sini ternyata bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya yang merupakan bunga nasional. Nah, sekarang perhatikan gambar bunga Kamboja pada gambar di samping ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campak atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi keagamaan dan penyambutan tamu. Negara Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dan kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang namanya ASEAN, yaitu sebuah negara se-Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggota negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam mendiskusikan menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, di sini adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN yang pertama dari negara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Narcisco Ramos, wakil dari Filipina, Tun Abdul Razak, wakil dari Malaysia, S. Rajaratnam, wakil dari Singapura, Tanan Hotman, wakil dari Thailand. Mereka semua adalah pencetus berdirinya organisasi ASEAN. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh semua anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan waktu bergabung negara ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984 dan Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya, kita akan belajar masyarakat negara-negara ASEAN yang memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Karena di sini kita akan mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di negara ASEAN. Yang pertama yaitu negara Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah kampung desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun
400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari nah, baru, yang diucapkan oleh awak ala Betatar, penemu negara ini. Kata Brunei Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Bagaimana sih budaya dari Malaysia? Patung dewa di Malaysia terdapat patung dewa Murungga. Di Malaysia, patung ini merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Syafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Gorgoton, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Gorgoton adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan Masyarakat Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Selanjutnya adalah negara Filipina, di mana budaya Filipina dipengaruhi oleh antara perpaduan budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasienese. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang tua, orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Dan selanjutnya adalah negara Kamboja. Di negara Kamboja banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada temboknya. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar disebut negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma.
Lalu pakaian dari tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka melalui dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan batik katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Di negara Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut áo dày. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di jingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas jingklik. Mayoritas negara orang Vietnam memiliki nama keluarga Yung Yen. Hal ini disebabkan karena dinasti Yung Yen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya adalah negara Laos. Di negara Laos, nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Nah, kalau di Indonesia disebut sepak takraw ya. Kemudian di negara Laos, tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Anak perlu diketahui bahwa di negara Laos juga ada upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat, merupakan upacara di Laos di mana para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas agama Buddha. Dan kemudian ini adalah negara Singapura. Negara Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulu adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Anak-anak perlu ketahui bahwa penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar di sana sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, untuk negara ASEAN yang selanjutnya adalah negara Thailand, di mana negara Thailand ini adalah negara satu-satunya yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Partha Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari kata Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand dan kemudian menjadi negara Thailand.
Ramekian adalah cerita nasional di negara Thailand, mana cerita tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang lain yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak sekalipun. Sebaliknya, pada bagian kaki dianggap paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapakkan tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Di Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Nah, di Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki tradisi minum teh, di mana di beberapa daerah di Indonesia kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di dalam poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Sedangkan di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea yang disajikan dalam kondisi dingin. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kondisi kehidupan budaya di Indonesia? Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Yuk, kalian bisa cari tahu melalui internet bagaimana kehidupan dan budaya kondisi di negara Indonesia. Ibu sekarang akan menjelaskan kondisi geografis di negara Asia Tenggara. Geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, dan Laut Cina Selatan di utara, dan yang terakhir Samudra Pasifik di bagian timur. Selanjutnya adalah wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daerah yang berbentuk gugusan kepulauan, yaitu wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, cukup sekian anak-anak penjelasan hari ini. Penjelasan tema 1, subtema 1 dari pembelajaran 1. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah dijelaskan hari ini. Tema 1, subtema 1 pembelajaran 1. Tetap semangat untuk tetap belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.